warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Apsari Salsabila, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember angkatan ke-2019. Di sini saya akan memandu rekan-rekan semua untuk menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa spinner. Media pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan rekan-rekan dalam memahami rumus dan juga menjawab soal dengan fun. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Kita ketahui terlebih dahulu apa definisi dari permintaan. Definisi dari permintaan adalah barang yang diminta oleh konsumen kepada produsen atau yang biasa kita sebut sebagai kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan penawaran adalah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Biasanya hal ini disebut dengan barang dagangan. Nah, selanjutnya kita ke rumus fungsi permintaan dan penawaran. Bisa dilihat di sini. Rumus fungsi permintaan dan penawaran adalah P min P1 dibagi dengan P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P di sini berasal dari kata price atau harga, sedangkan P1 menunjukkan harga awal, P2 menunjukkan harga perbedaan. Sedangkan Q di sini menunjukkan quantity atau Q1 menunjukkan jumlah barang awal dan Q2 menunjukkan jumlah barang perubahan. Baik, sekarang kita pindah di rumus fungsi permintaan dan juga penawaran. Jadi di sini untuk permintaan itu adalah QD, yaitu rumusnya adalah A min B PD. Nah, di sini kuantiti permintaan sama dengan A disebut sebagai konstanta dikurangi B sebagai gradien dikali dengan PD atau harga dari permintaan. Lalu untuk mencari fungsi harga dari permintaan, PD sama dengan min 1 dibagi dengan B atau gradien dikali dengan min A atau min dari konstanta ditambah dengan kuantitas barang dari permintaan atau QD. Sekarang kita ke penawaran. Untuk penawaran, untuk mencari fungsi kuantitas penawaran itu menggunakan A ditambah BPS. A sama dengan koefisien ditambah B sebagai gradien dan dikali dengan PS atau harga dari permintaan itu sendiri. Nah, sekarang rekan-rekan kita tarik nafas sejenak dulu sebelum kita ke rumus yang ketiga ya. Nah, kita tarik nafas dulu. Oke, nah sekarang kita ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga di sini adalah rumus keseimbangan pasar. Nah, untuk rumus keseimbangan pasar ini gampang banget untuk diingat karena cuman QD sama dengan QS aja, teman-teman. Jadi, keterangannya adalah QD ini adalah rumus dari fungsi penawaran sama dengan rumusnya fungsi permintaan. Jadi kita membuat suatu persamaan. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai rumus-rumus tersebut, untuk pembelajaran selanjutnya adalah teman-teman menggunakan spinner ini untuk memilih soal di soal perhitungan. Nah, di sini saya contohkan ya. Di sini semisal saya nge-spin, terus di sini adalah nomor 4. Nah, maka Ibu akan membukakan soal nomor 4 ini. Baik, kita buka karena ini adalah pilihan dari teman-teman. Kita buka soalnya, spinnernya saya taruh dulu. Baik, Ibu bukakan soalnya. Soalnya adalah diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 80 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 20 plus Q. Besar jumlah dan harga keseimbangan pasar. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa jumlah keseimbangan pasar. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini ya, teman-teman. QD sama dengan QS. Baik, sebentar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang
soal yang kita pilih, yaitu soal di nomor 4, yaitu diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 80 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 20 plus Q. Tentukan harga dan jumlah barang pada keseimbangan pasar. Nah, untuk menjawabnya kita masukkan dulu ya persamaannya, yaitu PD sama dengan PS. PD-nya kita masukkan di 80 min Q sama dengan min 20 plus Q. Nah, jadi untuk min Q ini, min Q plus Q-nya dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Jadi dari positif berpindah ke negatif sehingga menjadi min 2Q sama dengan min 100. Min 100-nya dari mana? Dari 80 positif ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi min 100. Min 2Q sama dengan min 100, menjadi Q-nya adalah 50. Jadi, jumlah keseimbangan atau kuantitas keseimbangan pada keseimbangan pasar yaitu 50. Nah, untuk mengetahui harga dari keseimbangan pasar, kita masukkan ke salah satu fungsi. Untuk fungsinya, rekan-rekan bisa memasukkan ke fungsi permintaan maupun ke fungsi penawaran. Nah, di sini Ibu contohkan untuk masukkan ke fungsi permintaan ya. Fungsi permintaannya adalah 80 min Q. Nah, maka kita masukkan 80 dikurangi Q-nya tadi berapa? Q-nya tadi 50. Kita masukkan 50 di sini, maka PD-nya sama dengan 30 dan harga keseimbangan pasar adalah 30. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk mengerjakan soal aplikatif dari permintaan dan penawaran. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan ini menggunakan rumus yang telah Ibu tuliskan di sini. Semoga materi permintaan dan penawaran ini menjadi materi yang menarik, have fun, dan juga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Baiklah, Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.